Oke, baik. Eee, saya akan, coba ini ya, jelaskan soal tugasnya yang kemarin. Perhatikan ya. Nah, yang soal pertama. Ini soal pertama ini gampang sekali, tinggal, memakai rumus dasar integral. Jadi perhatikan, jadi ini sama dengan integral. Jadi rumus dasar integral itu adalah integral ya, misalnya X pangkat N. Berarti hasilnya itu 1/n tambah 1 ya, X pangkatnya ditambah 1 N tambah 1 kemudian ditambah C. Jadi dengan rumus ini bisa kita selesaikan ya. 1/n-nya itu, atau pangkatnya itu 2/3. Jadi 2/3 tambah 1. X pangkat 2/3 ditambah 1. Nah, bisa kita rubah satunya jadi 3/3. Jadi kita rubah jadi 3/3 ya. Ini sudah 3/3. Kemudian tambah C. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/5/3. X pangkat 5/3 tambah C. Kita sederhanakan lagi menjadi 3/5 X pangkat 5/3 tambah C. Ini jawabannya. Ya, mohon dikoreksi ya adik-adik yang sudah menjawab kemarin. Apabila ada yang salah, tolong dikoreksi menjadi bahan latihan ya untuk adik-adik. Oke, ada yang bertanya di nomor 1 ini? Ya, kalau tidak ada, saya lanjut ya di nomor 2. Nah, nomor 2 ini dia integral 1/2 akar X dx. Ya, masih ingat ya rumusnya itu yang integral K X pangkat N. Berarti K-nya itu dipisahkan dengan integralnya, berarti K integral X pangkat N dx. Nah, diselesaikan ini dengan rumus dasarnya. Nah, kalau seperti ini berarti kita pisahkan 1/2 integral X. Nah, akar X itu kita rubah menjadi X pangkat 1/2 dx. Nah, kalau seperti ini sudah gampang, tinggal diselesaikan integralnya. Yang ini ya, menjadi 1/1/2 ditambah 1 ya, dikali X pangkat 1/2 ditambah dengan 1 tambah C. Nah, seperti ini kita sederhanakan lagi berarti 1/2 ya. Berarti 1/2 tambah 1 berarti dia jadinya 3/2. X pangkat 3/2 tambah C. Kita tinggal sederhanakan berarti menjadi 1/2 dikali dengan 2/3. X pangkat 3/2 tambah C. Ya, sehingga hasil akhirnya itu 2/6. Karena 1 kali 2, 2 kali 3. X pangkat 3/2 tambah C. Kita sederhanakan lagi 2/6-nya menjadi 1/3. X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Jadi jawabannya ini. Ya, bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang salah, silakan diperbaiki tugasnya ya. Kalau mau kumpul kembali juga bisa. Oke, saya lanjut. Nah, yang nomor 3. Nomor 3 ini bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini sudah masuk di integral fungsi aljabar. Nah, berarti fungsinya lebih dari 1 ini. Ada yang ini sama yang ini.
Cara penyelesaiannya dipisah. Berarti kita pisahkan dulu integral 5x pangkat 4 ditambah dengan integral pi. Nah, kita pisahkan integral ini dengan integral ini. Nah, dx ya. Bisa kita selesaikan dulu satu-satu. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Nah, bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus 5 per 4 tambah 1 ya. X pangkat 5. Nah, sudah selesai yang ini. Kemudian yang ini tinggal ditambah X. Berarti tambah pi X tambah C. Kalau ini sudah gampang. 5 bagi 5. 1. Berarti hilang ini habis. Berarti sisa X pangkat 5 tambah pi X tambah C. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ada juga biasa, Bu, saya mau tulis pi-nya dalam bentuk angka. Bisa, berarti X pangkat 5 ditambah 3,14 X tambah C. Ini juga benar. Ya, sudah dipahami ya? Oke, soal nomor 3 sudah. Mudah-mudahan kalau ada yang salah, silakan koreksi kembali. Mau kumpul kembali tugasnya, silakan. Nah, untuk soal nomor 4. Nah, ini soal nomor 4. Ini sama halnya. Ini adalah integral fungsi aljabar. Dia terdiri dari dua fungsi. Jika kalian lihat, ini sebenarnya sederhana ini karena ini adalah bentuk pengurangan pecahan. Jadi bisa kita pisahkan antara pecahan yang ini sama dengan pecahan yang satunya. Jadi bisa kita pisahkan pecahannya ini menjadi akar X dibagi X kuadrat dikurang dengan integral 1 per X pangkat 2. Nah, jadi di sini kita pisahkan pecahannya ini. Kan ini bentuknya seperti ini ya, digabung. Nah, ini sama penyebutnya. Kita pisahkan seperti ini. Ya. Setelah dipisahkan seperti ini, kita selesaikan satu persatu integralnya. Ya. Kita selesaikan dulu lah yang ini. Integral akar X bagi X pangkat 2. Ini gampang ya. Jadi misalnya saya tulis saja di sini ya. Integral akar X per X pangkat 2. Ya. Sama dengan kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti integral X pangkat 1/2. Ya. Dibagi dengan X pangkat 2. Ya. Ingat kalau pembagian begini, X dibagi X, itu pangkatnya bisa dikurangkan. Pembagian bilangan yang sama yang berpangkat, maka pangkatnya itu bisa dikurangkan. Jadi kita bisa kurangkan ini 1/2 dikurang dengan 2/3. Nah itu ya aturan matematika, berarti bisa kita kurangkan pangkatnya. Berarti kita tinggal tulis X pangkat dalam kurung 1/2 dikurang 2. 1/2 kurang 2. Berapa Irsan? Nah, 1/2 dikurang 2 berapa? Coba Irsan, berapa Irsan? Ya, pengurangan pecahan, coba. Ya, jadi pangkatnya sisa berapa? 1/2 kurang 2. Berarti kalau 2 berarti sisanya, nah ini kan 2 ini
ada 1, satunya 1/2, berarti sisa 1/2. Nah, perhatikan ini minus karena 1/2 lebih kecil dari 2. Nah, makanya kalau dikurangkan 1/2 kurang 2 berarti ini hasilnya minus. Minus berapa? Minus 3/2. Ya. Ya, kalau sudah dapat pangkatnya minus 3/2 ya. Jadi tinggal kan integralnya. Jadi tinggal 1 per minus 3/2 ditambah 1. Ya, saya rubah saja ya, jadi 2/2. X pangkat minus 3/2 ditambah 2/2. Nah, jadinya berapa ini? Minus 1 per minus 1/2. X pangkat minus 1/2. Nah, hasilnya itu 2 minus 2 X pangkat min 1/2. Ya, sudah didapat. Nah, integral yang ini. Nah, jadi kita tinggal kita hapus ya. Kita tulis yang ini sudah didapat ya. Integral yang fungsi yang ini. Berarti integral dari yang ini itu sudah didapat yang ini ya. Berarti hasilnya dia minus 2X pangkat minus 1/2. Nah, tinggal integral yang ini. Nah, kita selesaikan lagi integral 1 per X pangkat 2. Berarti kita selesaikan di sini ya. Integral 1 X pangkat 2. Sama dengan X pangkat min 2 ya. Kita kasih hilang pernya. Nah, kemudian kita selesaikan integralnya berarti 1 per min 2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1. Ya, jadi menjadi min 1. Berarti atau min X. Min X, min 2 tambah 1 berarti min 1. X, hasilnya ini min X pangkat min 1. Atau dia min 1 per X. Nah, jadi sudah didapat yang integralnya yang ini. Integralnya ini berarti tinggal dikurang min 1 per X. Jadi kita sederhanakan berarti min 2 dikali dengan 1 per akar X. Ya, ditambah dengan 1 per X tambah C. Nah, ini hasilnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan dikoreksi kalau ada yang salah. Oke, saya rasa cukup ya untuk tugasnya. Nanti dijadikan latihan ya. Kalau misalnya masih ada yang salah, tolong dikerjakan ulang. Ya. Oke, saya lanjut. Kita masuk di materi teknik pengintegralan. Ya, perhatikan baik-baik, siapkan saja catatan dan kalkulator. Ketika saya tanya sekian tambah sekian, bisa cepat respon. Ya, siapkan saja kalkulator. Kalkulator HP juga bisa. Oke, teknik pengintegralan. Nah,
Teknik pengintegralan ini, kenapa kita pakai teknik pengintegralan ya? Karena tidak semua soal-soal integral itu dapat diselesaikan dengan langsung menggunakan rumus dasar integral. Jadi kemungkinan ada beberapa soal integral itu yang sangat susah atau sangat rumit. Jadi menggunakan teknik tertentu atau metode tertentu dalam menyelesaikan integral. Jadi di sini kita mempelajari teknik substitusi dalam menyelesaikan soal integral. Karena tujuannya adalah untuk mempermudah kita menyelesaikan soal-soal integral yang rumit yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar atau tidak bisa langsung diselesaikan dengan rumus dasar integral. Ya, makanya kita pakai teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan yang pertama itu ada teknik substitusi. Nah, sekali lagi kita masih menyelesaikan soal-soal integral tak tentu. Ya, teknik substitusi ini adalah berdasarkan pada turunan fungsi komposisi. Ya, perhatikannya adik-adik, kita belajar integral ini konsepnya berawal dari turunan. Dia merupakan kebalikan dari turunan. Nah, di teknik substitusi ini dia berdasarkan pada turunan fungsi. Jadi saya mohon untuk adik-adik belajar lagi bagaimana cara menyelesaikan turunan sebuah fungsi. Karena di dalam teknik pengintegralan substitusi ini kita banyak menggunakan turunan fungsi. Ya. Jadi tolong nanti diingat-ingat lagi mungkin materinya itu di kelas di mata kuliah kalkulus 1. Pelajari tentang turunan. Nah, nanti dicek kembali bagaimana cara menyelesaikan turunan. Ya, di minggu lalu juga saya sudah pernah sampaikan bagaimana proses menyelesaikan turunan ya. Artinya kalau kita bilang turunan berarti itu pangkatnya akan dikurang 1 untuk menyelesaikan turunan fungsi. Ya. Nah, kalian ingat ya turunan dari fungsi ini. Nah, jika kalian perhatikan ini ada sebuah, kalau kita perhatikan ya, itu ada fungsi seperti ini. Nah, tetapi dalam hal ini, dia fungsinya f, g, x. Artinya, di dalam sebuah fungsi, ada fungsi. Nah, misalnya, turunan sebuah fungsi yang di dalamnya ada fungsi. Berarti f, g, x. Nah, yang kita kenalkan fungsi umum kan f, x ya. Ini fungsi umum yang kita kenal. Nah, ketika turunan fungsi, di dalamnya ada fungsi lagi, ini sudah advance ya. Nah, fungsinya sudah berkembang lagi. Nah, apabila kita menyelesaikan sebuah turunan fungsi yang di dalamnya ada sebuah fungsi, maka kita akan pakai rumus yang ini. Nah, ini pernah dibahas di turunan ya. Nah, kita akan gunakan rumus yang ini. Nah, berarti ini turunannya ini kan, berarti itu Y aksen ya, atau turunan fungsi dari Y. Nah, di mana fungsi Y ini adalah sebuah fungsi yang di dalamnya ada fungsi lagi. Maka diturunkan menjadi seperti ini. Nah, dari konsep ini, dari konsep turunan fungsi ini, nah, maka kita dapatkan apabila integral ya, integral sebuah fungsi ini, kita dapatkan integral dari sebuah fungsi ini, maka dia akan kembali ke hasil yang ini. Artinya kan konsepnya integral itu merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Sehingga turunan dari fungsi Y, hasilnya ini kemudian kita ditanyakan lagi integralnya, maka dia kembali ke hasil sebelumnya. Ya, integral fungsi f aksen gx dikali dengan g aksen x dx menjadi f gx. Berarti fungsi di dalamnya yang terdapat ada fungsi lagi. Ya. Nah,
Oke, lanjut. Nah, ini dalam dalam teknik substitusi ini kita misalkan ya, U-nya itu adalah GX. Artinya yang di dalam fungsi yang di dalam ini kita misalkan sebagai U, ya. Kita misalkan fungsi yang ada di dalam ini adalah U. Maka berlaku du per dx ini adalah merupakan notasi dari turunan. Ini notasi turunan. Du per dx. Artinya kita turunkan fungsi U terhadap X. Du per dx. Du per dx sama halnya G aksen X, berarti ini turunannya. Turunan dari Gx, berarti menjadi G aksen X. Nah, du sama dengan G aksen X dikali dx. Ini artinya perkalian silang saja ya. Nah, misalnya A per B sama dengan C, maka A-nya itu adalah B kali C. Yang A-nya itu adalah ini, du. Yang C-nya itu ini. Nah, yang B-nya itu adalah dx. Ya. Nah, sehingga kita kembali ke konsep semula ya. Kita di sini misalkan, intinya di sini kita misalkan U-nya itu adalah GX. Maka U-nya ini kita substitusi dalam rumus ini. Maka GX ini kita ganti dengan U. Nah, maka integral F aksen U, nah, ini ya, integral F aksen U dikali dengan G aksen X dx itu berubah menjadi du. Berarti integral F aksen U du ya, bukan lagi dx di sini, sudah berubah jadi du. Karena du itu sama dengan G aksen X dx yang merujuk pada ini. Maka sama dengan Fu, artinya F Gx berarti Fu tambah C. Inilah konsep dasar untuk teknik substitusi dalam integral tak tentu. Ya. Nah, ini adalah konsepnya ya, seperti ini. Nah, untuk teknik substitusi, kita bisa menyelesaikan integral dengan menggunakan teknik substitusi atau metode substitusi yang apabila integral tersebut terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Ingat ya, kita bisa menyelesaikan integral sebuah soal integral dengan metode substitusi atau teknik substitusi apabila integral tersebut terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Nah, kalau dari contoh ini kita lihat ada sebuah fungsi perkalian sebuah fungsi dengan turunannya, di mana di sini Gx ada turunannya di sini. Nah, berarti ini kan Gx dikali dengan G aksen X. Ya, berarti terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Berarti ini fungsinya, turunannya adalah yang ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sama halnya seperti sebelumnya, dimisalkan ya, U-nya itu suatu fungsi yang dapat diturunkan dan R adalah suatu bilangan rasional yang tidak nol, maka teknik integral substitusi seperti ini. Ya, bentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Eh, Nah, ini sama ya dengan yang ini itu rumus yang ini sama dengan yang ini. Nah, cuma di sini ada R-nya atau pangkatnya ya. Nah, ini ada R-nya, artinya R di sini ya, karena kita selesaikan integral, kemungkinan nanti pangkatnya itu akan dijumlahkan. Maka di sini ditambahkan R dengan merupakan bilangan rasional yang tidak nol. Maka teknik pengintegralannya seperti ini. Ya. Ini kita bicara rumus dasarnya ya, rumus dasar integral substitusi. Nanti kita masuk ke contoh soalnya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, saya next ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di contoh soal. Nah, mudah-mudahan ini kalau dari notasi-notasi tadi, artinya dari rumus-rumus tadi, mungkin masih adik-adik masih belum mengerti, mendingan kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika kita lihat soal seperti ini, kita sudah berpikir, waduh, ini tidak bisa kita selesaikan dengan rumus dasar integral. Yang biasanya cuma kita jumlahkan pangkatnya 1 per pangkatnya dijumlahkan ya. Nah, ini soal seperti ini tidak bisa diselesaikan langsung dengan rumus dasar. Maka dari itu kita gunakan teknik substitusi. Tapi teknik substitusi tadi itu ada syaratnya. Ya. Syaratnya itu dia terdiri dari suatu fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi yang lainnya. Ya. Sama halnya tadi, dia merupakan atau terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Ya. Di sini kalian perhatikan. Nah, dari fungsi ini saya bisa garis besar dua kategori ya. Saya garis besar dua kategori, yang ini, fungsi yang ini, sama fungsi yang ini. Ya. Saya kategorikan menjadi dua fungsi. Ini misalnya saya kasih simbol A, ini saya kasih simbol B. Nah, dari ini kan berarti perkalian A dengan B. Syarat kita mengaplikasikan teknik substitusi, berarti salah satunya ini adalah turunannya. Misalnya A, turunannya itu adalah B. Atau B, turunannya itu adalah A. Berarti ini kan menggambarkan bahwa dia perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Bisa kita aplikasikan teknik substitusi. Nah, perhatikan. Ketika kita turunkan A, berarti 4X pangkat 3 kita turunkan. Kalau kita turunkan berarti ini menjadi 12X pangkat 2. Pangkatnya dikurang 1. 3 dikali 4. Nah, begitu ya konsepnya turunan. Artinya cara mengerjakan turunan. Nah, dia menjadi seperti ini. Nah, perhatikan. 12X pangkat 2 ini tidak sama dengan X pangkat 4 kurang 1. Berarti A kalau diturunkan dia tidak sama dengan B. Ya. Nah, sebaliknya, coba kita turunkan B. Berarti X pangkat 4 kurang 1. Nah, kalau kita turunkan menjadi 4X pangkat 3. Nah, kurang satunya selesai. Nah, 4X kurang 3 ini sama dengan, ya, 4X pangkat 3 maksud saya. 4X pangkat 3 ini sama dengan 4X pangkat 3. Artinya ini sama dengan A. Berarti ketika kita turunkan B menjadi A.
ketika B diturunkan, yang ini, ya, ketika B diturunkan, maka dia hasilnya menjadi A. Berarti integral ini memenuhi syarat kita bisa aplikasikan teknik substitusi. Karena ada fungsi yang jika kita turunkan menjadi fungsi yang lainnya. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Ada sebuah fungsi yaitu B, ya, kayak saya simpulkan di sini B, yang apabila kita turunkan menjadi fungsi yang lainnya, artinya menjadi fungsi A. Nah, ini ada berarti perkalian A dan B memenuhi syarat kita bisa aplikasikan teknik substitusi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan misalkan fungsi tersebut menjadi U. Ya, di sini dia berkata, misalkan kita misalkan suatu fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi lainnya, misalkan fungsi tersebut adalah U. Kalian bisa ganti hurufnya A, K, menjadi U, menjadi W, terserah. Ya, saya di sini yang umumnya dipakai dalam soal integral itu misalkan menjadi U. Ya, jadi fungsi yang bisa diturunkan tadi adalah yang ini kan, 4x kurang 1. 4 pangkat X kurang 1. Ya. Jadi U-nya itu sama dengan 4 pangkat X kurang 1. Karena kalau diturunkan yang ini, dia akan menjadi yang A atau 4X pangkat 3. Ya, step pertama sudah selesai. Ya. Kita lanjut ke step kedua. Turunkan fungsi U terhadap X dengan notasi du per dx. Berarti ini kita harus turunkan. Berarti kita tulis notasinya menjadi du per dx. Kita turunkan, ini berarti menjadi 3x pangkat, 4x pangkat 3. 4x pangkat 3. Nah, sudah diturunkan. Step kedua selesai. Kemudian step berikutnya, nyatakan notasi du per dx menjadi du sama dengan. Ya, ini perkalian A, perkalian silang ya. Nah, berarti A-nya itu sama dengan B kali C. Kita nyatakan menjadi du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Ya, setelah itu step ketiga sudah. Step keempatnya, substitusikan pemisah ke integral semula. Jadi ini kita kasih masuk ke integral ini. Nah, kita kasih masuk nilai yang ini ke sini. Berarti kita bisa rubah integral, ya. Soalnya berubah menjadi. Nah, 4x pangkat 3 dx, nah, itu berubah menjadi du. Nah, berarti integral X pangkat 4 kurang 1 menjadi U. Berarti integral U pangkat 4 du. Ya, sudah paham sampai sini kenapa menjadi integral U pangkat 4 du. Ya, jadi semua dari soal ini, soal yang semula itu kita rubah notasinya menjadi U. Ya. X pangkat 4 kurang 1 dirubah menjadi U. 4x pangkat 3 dx dirubah menjadi du. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, integral U pangkat 4 du, ini sudah gampang diselesaikan. Berarti kita sudah bisa pakai rumus dasar integral. Jadi kalau kita selesaikan ini menjadi 1/5
ya. U pangkat 5 tambah C. Nah, untuk itu kita rubah U-nya menjadi ini. Kita kembali rubah berarti 1/5 dikali dengan X pangkat 4 kurang 1 pangkat 5 ditambah dengan C. Berarti jawabannya adalah ini. Berarti yang ini itu sudah dapat jawabannya. Seperti ini. Nah, itulah kenapa kita gunakan teknik atau metode pengintegralan supaya soal-soal yang susah, artinya yang seperti ini soalnya bisa kita selesaikan dengan mudah. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan dicatat kalau ini. Nanti di rumah ya, itu materi yang saya kasih itu belum ada jawabannya. Makanya saya jelaskan di sini ya jawabannya. Jadi untuk latihannya kalian ulangi lagi mengerjakan soal-soal tersebut mengikuti step-step yang saya sudah berikan. Ya. Oke, kita next ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, ketemu lagi nih integral yang panjangnya seperti ini, ya Allah. Nah, pasti seperti ini, aduh susah ini. Selesaikan integralnya ini susah ini. Ini gampang, karena kita pakai teknik atau metode yang bisa menyelesaikan ini. Ya. Sama, kita gunakan step-step ini ya. Nah, kita gunakan step-step ini. Yang pertama ya, kita cek dulu ya, suatu fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi yang lainnya. Nah, sama seperti tadi, integral ini saya kategorikan menjadi 2 bagian. Yang ini ya, dengan yang ini. Di sini ya, menyelesaikan soal integral itu kalian harus pintar-pintar melihat atau membagi 2 bagian ini dalam mengerjakan teknik substitusi. Yang mana yang bisa dimisalkan menjadi U, mana yang tidak. Artinya kita di sini mencari suatu fungsi ya, yang jika diturunkan menjadi fungsi yang lainnya. Nah, kalian perhatikan, ini saya bagi menjadi 2 kelompok fungsi ya. Ada ini misalnya A, ini B. Nah, yang mana antara A dan B yang apabila saya turunkan menjadi fungsi yang lainnya. Coba siapa yang bisa tebak? Yang mana di antara A dan B yang apabila saya turunkan menjadi fungsi yang lainnya. Nah, misalnya B saya turunkan menjadi A. Atau A yang saya turunkan menjadi B. Yang mana? Coba siapa ini ya? Rizaldi Ramadan. Rizaldi Ramadan. Ya, Rizaldi. Ibu, ya Ibu. Coba. Mana dari fungsi ini yang apabila saya turunkan menjadi fungsi yang lainnya? Ya, halo Bu. Ya, silakan. Ya, apa Bu? Lagi jaringan Bu. Oke, jadi tadi nyimak tidak apa yang saya jelaskan? Putus-putus Bu, karena tidak baik jaringan di kampung. Oke, kalau begitu tidak usah ikut Zoom. Ya. Oke. Percuma ikut Zoom ya kalau tidak nyambung juga ya nanti belajar mandiri saja. Ya. Kalau begitu siapa yang bisa? Silakan. Oke, siapa yang bisa silakan? Coba Khairunisa. Bu,
Coba, misalkan mana suatu fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi yang lainnya. B mungkin. Kenapa bilang B? Aduh, enggak bisa juga. Kenapa B? Tadi Siapa yang bisa? Silakan. Kenapa A atau kenapa B? Ya. Di sini yang bisa diturunkan, suatu fungsi yang bisa diturunkan menjadi fungsi yang lainnya adalah B. Karena apa? Ketika B diturunkan, ya, kurang 2X tambah 9, ya. Ini ketika diturunkan ya, menjadi 2X kurang 2. Nah, ini sama dengan 2 dalam kurung X kurang 1. X kurang 1 ini sama dengan A. Nah, cuma di sini bedanya dia dikali 2. Nah, tidak apa-apa, sebentar kita akan substitusi duanya ini. Nah, ini yang B ini kita turunkan menjadi fungsi, dia menjadi fungsi yang lainnya. Maka memenuhi syarat U-nya itu sama dengan X pangkat 2 kurang 2X tambah 9. U. Jadi kita misalkan U-nya itu sebagai B. Karena apabila kita turunkan B ini, maka dia menjadi fungsi yang lainnya. Oke. Kemudian step pertama sudah, step yang kedua adalah turunkan fungsi U terhadap X menggunakan notasi DU per DX. Berarti kita rubah notasinya menjadi DU per DX. Kita turunkan ini. Tadi kan sudah dapat ini turunannya. Berarti 2X kurang 1. Nyatakan notasi DU. Yang ketiga sekarang ya, DU per DX menjadi bentuk DU sama dengan. Berarti DU sama dengan 2X kurang 1 DX. Ya, bagaimana duanya ini kita hilangkan di sini, berarti kita bawa duanya ini ke sini ya. Berarti 1/2 DU sama dengan X kurang 1 DX. Nah, sudah dapat, kita substitusikan pemisah ke integral semula. Maka integralnya itu menjadi 1/2 dikali dengan U pangkat 2 DU. Nah, kalau begini sudah gampang. Kita tinggal pakai rumus dasar integral. Berarti menjadi 1/2 dikali dengan 1/3 U pangkat 3 D tambah C. Kita lagi hilang D-nya ya. Tambah C. U-nya di sini kita rubah menjadi ini. Nah, atau tidak, yang ini itu menjadi ya 1/6 ya. Karena 1/2 kali 1/3 menjadi 1/3 U pangkat 3 tambah C. Nah, seperti ini. Kita tinggal rubah U-nya menjadi X pangkat 2 kurang 2X tambah 9. Ya. Jadi mudah sekali ya kita kerjakan ini integralnya. Sebenarnya di integral ini tidak susah-susah operasi matematikanya. Cuma tambah 1, tambah 2, ya. Penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan ya. Tidak rumit-rumit perkaliannya. Nah, sudah. Ini ada yang mau bertanya di contoh soal kedua ini? Oke.
Kalau begitu saya lanjut ya. Nah, contoh soal yang ketiga. Saya kasih contoh soal ini yang memang sulit-sulit ya, yang mungkin tapi sebenarnya soal yang sulit seperti apapun bisa kok diselesaikan. Nah, ini. Nah, ketika kalian lihat soal seperti ini, harus kalian pintar-pintar menyederhanakan bentuk soal. Ya, harus tekniknya itu. Kalian harus pintar-pintar bagaimana memodelkan soal tersebut supaya gampang diselesaikan atau menyederhanakan model soal matematika. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalian mungkin kategorikan dalam 3. Yang ini, yang ini, yang ini. Wah, bagaimana ini Bu? Ada 3 kelompok. Yang ini, yang ini, yang ini. Kalian buat, kalau misalnya kayak 3 begini, buat menjadi 2 kelompok. Yang mana yang bisa kalian buat jadi 2 kelompok? Nah, yang ini kalian rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Yang di bawah ini kalian rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Dia menjadi X pangkat 2 ya, kurang 5X tambah 6. Karena tambah 6 ya. Karena kenapa? X ini dikali ini. Nah, ini dikali masuk. Ini sama ini. Kemudian ini dengan ini. Jadinya seperti ini. Perkalian silang ya. Bukan perkalian silang sih ini. Ini namanya perkalian fungsi aljabar. Artinya ketika 2 fungsi ya dikalikan, berarti X kali X jadi X kuadrat. X kali min 3 menjadi min 3 ditambah min 2 ditambah dengan 6. 2 kali 3. Nah, kalau sudah seperti ini menjadi 2 kategori saja. Yang ini dengan yang ini. Jadi integralnya itu berubah menjadi 10 kurang X 4X dibagi dengan akar 3 dari X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 dx. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kelompokkan jadi 2 kategori, yang ini sama yang ini. Nah, sudah seperti ini, kita baru masuk ke stepnya. Misalkan suatu fungsi yang jika diturunkan menjadi fungsi lainnya. Berarti kita misalkan U-nya itu sama dengan X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Karena sudah jelas kalau X pangkat 2 kurang 5X tambah 6, kalau kita turunkan, dia akan menjadi seperti ini. Kalau tidak percaya, bisa tulis ini turunannya 2X tambah 5. Berarti ini tinggal dikali berapa supaya jadi 10 kurang 4X. Nah, 2X tambah 5 dikali berapa supaya dia menjadi 10 kurang 4X. Nah, ini dikali dengan min 2. Karena kenapa? Kalau min 2 kali 2X menjadi min 4X. Min 2 kali 5 menjadi min 10. Sorry. Ini tadi kurang. Ini kurang ya, karena ini kurang. Ini positif 10. Berarti 10 kurang 4X. Sudah sama dengan yang ini. Nah, oke, sudah jelas ya. Yang kita misalkan menjadi U itu adalah X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Nah, kemudian step yang kedua, turunkan fungsi U terhadap X dengan menggunakan notasi DU per DX. Berarti DU per DX sama dengan, nah kita turunkan ini menjadi 2X kurang 5. Nyatakan notasi DU per DX menjadi bentuk DU sama dengan. Berarti DU sama dengan 2X kurang 5 kali DX.
Bagaimana caranya 2x kurang 5 itu menjadi 10 kurang 4x? Maka dikali min 2 kan? Maka di sini min 2 du sama dengan 10 dikurang 4x dx. Kalau sudah ini, sudah sama seperti yang ini, maka bisa kita rubah bentuk soal integralnya menjadi integral ini menjadi min 2 du. Nah, pembilangnya kan berubah menjadi ini kan. Nah, berubah menjadi yang ini. Berubah menjadi du. Min 2 du. Berubah menjadi min 2 du. Nah, min 2 du dibagi dengan akar 3 dari u. Kalau sudah seperti ini, kita gunakanlah rumus dasar integral. Ya. Ini bisa kita selesaikan ya. Integralnya itu, nah, 2-nya kita pisahkan di depan, min 2 dikali dengan integral 3 integral integral kita lepas akarnya ya, integral u pangkat 1/3 min karena dia per u pangkat min 1/3 du. Nah, selesaikanlah integral u pangkat min 1/3. Nah, sudah jelas kalau yang ini itu saya selesaikan di sini ya. Jadi integral, jadi ini min 2 integral u pangkat min 1/3 du itu menjadi min 2 dikali 1/min 1/3 ditambah dengan 3/3. U pangkat min 1/3 tambah C. Tambah C. Ya, sorry, nggak bisa lagi terus deh. Berarti min 2 kali min 1 tambah 3 berarti 2/3. Berarti kali 3/2. U 2 pangkat 2/3. Karena ini pangkatnya ditambah 1, tambah C. Berarti ini habis sisa min 3 U pangkat 2/3 tambah C. Dapatlah. Tinggal dirubah U-nya menjadi X pangkat 2 kurang 5X tambah 6. Ya, nanti kalian latihan sendiri ya di rumah menyelesaikan yang ini contoh-contohnya ya. Sudah sesuai, nanti selesaikan di rumah. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, yang penting ya untuk selesaikan teknik integral dengan teknik substitusi ini kalian ikuti saja step-step yang ini. Selebihnya itu sudah sama. Setelah step ini kalian selesaikan dengan integral rumus dasar integral. Itu sudah termasuk ya. Oke, kalau tidak ada di slide terakhir itu saya kasih tugas ya. Jadi mohon dikerja ya tugasnya yang ini. Selesaikan dengan teknik substitusi. Oke, ada 4 soal, tolong diselesaikan dan dikumpulkan minggu depan. Sudah ada di kalam saya upload
materi yang ini, dan di slide terakhir itu ada tugasnya yang ini. Silakan dikerja. Ya.